Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita akan melakukan bimbingan teknik kurban yang dilaksanakan oleh MBCNO Sidoarjo. Mari kita dengarkan dan kita ikuti acara BIMTEK Manajemen Idul Kurban. Mari kita lihat pelaksanaannya. حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي 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 مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي مديح رسول الله خير البرية حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Ranting NU se-Kecamatan Sidoarjo beserta jajarannya dan kepada bapak-bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas limpahan rahmat taufik hidayah Allah kita semua dapat hadir memenuhi undangan MBCNO dalam rangka BIMTEK Manajemen Kurban yang dilaksanakan oleh Spedam MBCNO Kecamatan Sidoarjo. Mudah-mudahan pada kegiatan pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, acara pertama yaitu iftitah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mustaqim MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kula
Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasihin sarjana agama, dumateng Ketua MBCNU Kecamatan Sidoarjo Bapak Suryono MPDI beserta jajaran pengurus yang hadir, yang saya hormati segenap para undangan, baik dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Sidoarjo atau dari para undangan yang lain yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurban itu sudah menjadi kebiasaan kula panjenengan sedaya. Hampir setiap tahun kita melaksanakan. Akan tetapi dipandang perlu, MBCNU Sidoarjo mengadakan BIMTEK semacam ini bagi yang belum mengetahui biar mengetahui, bagi yang sudah mengetahui bisa didiskusikan nanti. Jadi menawi panjenengan teng kampung niku prakteke mboten cocok kali sing disampaikan Kiai Haji Nasihin mangke ikut didiskusikan, bukan saling menyalahkan tapi didiskusikan. Saya yakin panjenengan sedaya di kampung-kampung itu juga punya dasar dari gurunya masing-masing. Saya yakin itu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Nasihin nanti monggo didiskusikan, ditanyakan bagaimana kalau di kampung saya itu praktiknya seperti ini, apakah yang menyalahi syariat atau tidak. Hanya itu sifatnya. Insya Allah tujuan kita bersama adalah bagaimana ibadah itu tetap menjadi nilai ibadah yang didasari dengan BIMTEK ini. Jadi ada manajemen kurban. Piye carane kurban sing sae. Mudah-mudahan BIMTEK pada hari ini pulang nanti kita membawa ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita bisa mempraktekkan bersama-sama. Marilah kita awali dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya taati para alim ulama, wabil khusus Roy Surya MBCNU Sidoarjo, Kiai Haji Muhammad Nasihin SAG beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus MBCNU jajaran Tanfidiyah, dan tak lupa pengurus
ranting NU se-Kecamatan Sidoarjo dan ketua atau panitia kurban di lingkungan Kecamatan Sidoarjo. Yang saya hormati panitia pelaksana BIMTEK manajemen kurban. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam kondisi sehat karena akhir-akhir bulan ini banyak yang sakit dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang hadir ini alhamdulillah mudah-mudahan diberi kesehatan, sehat walafiat, jauh dari penyakit. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini dibarengi oleh hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang melalui dinul Islam. Para kiai, para ustadz, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, dalam acara BIMTEK ini MBCNU sebenarnya sudah kita rencanakan 1 bulan yang lalu. Karena ada PPKM darurat, maka kami maju mundur, ya. Boleh atau tidak. 4 hari yang lalu kita tegaskan kembali, kita kumpulkan kembali pengurus MBC, bagaimana ini diteruskan apa tidak? Teruskan. Akhirnya kita komunikasi dengan Roy Surya, kita teruskan, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tempatnya jaga jarak, terus pakai masker. Dan kalau bisa nanti tidak pakai salaman ya. Para bapak adanya berbahagia dalam BIMTEK ini dari MBC tidak menggurui. Alhamdulillah ya nasihin hadir. Saya lanjutkan. BIMTEK MBCNU ini bukan berarti kita menggurui atau menyalahkan dari pelaksanaan yang biasanya dilakukan oleh panitia-panitia di kampung atau di masjid-masjid. Tetapi BIMTEK ini membuka wawasan yang lebih luas dari nanti yang disampaikan oleh Rois itu nanti ada wawasan lebih jauh, lebih luas dari 4 madhab. Kadang di kampung atau di masjid panitia kurban itu kan kadang saklek 1 madhab, sehingga wawasan kita menjadi sulit melakukan tindakan atau mentasarufkan kurban itu sendiri. Maka dari itu, maka nanti apa yang disampaikan iftitah yang disampaikan oleh Wakil Rois tadi, Ustadz Mustaqim, bahwa nanti kalau tidak ada kecocokan dengan pelaksanaan biasanya tradisi di masjid atau di kampung, maka bisa dimusyawarahkan atau didiskusikan pada hari ini. Dan pelaksanaan acara ini memang kita buat terbatas, panitia pesertanya terbatas, tetapi kita juga merekam, kita masukkan ke YouTube, sehingga yang tidak hadir pada hari ini bisa membuka di YouTube HP-nya masing-masing. Jadi nanti ada materi teori dan ada materi praktek. Nah, prakteknya itu ada 2, katanya Nasihi. 1,
ayam. Kenapa kok ayam? Karena tirasi nasi nanti lebih jauh dijelaskan. Karena ayam itu menyembelihnya itu rodok sulitan ayam daripada kambing. Nah, itu nanti sehingga butuh ayam kita siapkan. Yang kedua kambing, kita siapkan kambing. Tapi kambingnya tidak normal kaya kurban wis pokoke yen nasi iki pokoke gawe kenet digawe contoh cara penyembelihannya. Nyembelih sapi hampir sama dengan kambing katanya. Lebih mudahan sapi daripada kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi al-mun'imu 'alal muti'i bit taufiqi wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqailihi minal mazidi babah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Wa qala fi ayatin ukhra wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Anasin doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini aqronaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbiru fayadbahuhuma biyadi. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim al-a'izzaul fudala wal a'immatul ulama'il kurama, para masyayikh, para alim wal alamah, wabil khusus jajaran Syuriah MWCNU Sidoarjo, Syuriah seranting Kecamatan Sidoarjo Kota serta dengan jajarannya, kepada yang terhormat Ketua Tanfidiyah MWC beserta dengan jajarannya, Ketua Tanfidiyah seluruh ranting di Kecamatan Sidoarjo Kota beserta dengan jajarannya, para bapak, para hadirin, para tokoh-tokoh agama, baik dari kepanitiaan kurban yang ada di Kecamatan Kota Sidoarjo ataupun takmir masjid yang ada di lingkungan Kecamatan Kota Sidoarjo, dan juga tak lupa kepada para banom-banom NU, baik yang dari Ansor ataupun yang lainnya, yang dari Muslimat mungkin tidak ada, dari Penu, yang sangat kami hormati, yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
membimbing kita, menganugerahkan kita kenikmatan serta kerahmatan, baik itu berupa nikmat iman ataupun nikmat Islam ataupun nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada majelis halaqah udhiyah wa kaifiyatuhu dalam kondisi yang baik tanpa satu udzur apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini senantiasa diiringi ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang bermanfaat, perkumpulan yang bisa memberikan satu, yaitu fadilah di dalam kita bersyariat atau kita beragama. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan diiringi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi, yakni berupa ajaran agama Islam, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batal. Para bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada awal pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan udhiyah atau berkurban, ini yang perlu kita fahami terlebih dahulu adalah pengertian udhiyah itu sendiri. Udhiyah itu sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Saranya Fathul Qorib, yakni Al-Bajuri di juz 2 itu berasal dari kata ad-dhahwatu, di mana ad-dhahwa ini identik dengan waktunya, yakni waktu pelaksanaan udhiyah. Ad-dhahwa ini mustaq dari kata-kata ad-duha, yakni waktu duha. Maka pengertian udhiyah itu sebenarnya bukan bermakna kurban, itu adalah makna murodiyahnya saja. Makna secara umum, secara syariatnya itu namanya makna berkurban. Tapi kalau makna secara lafdiyah itu adalah bermakna dari kata-kata ad-dhahwah atau ad-duha, ai waktuha, yakni waktu pelaksanaannya itu di waktu sholat duha, seperti sholat duha. Itu adalah pengertian secara bahasa yang disebut di dalam kitab Al-Bajuri. Berbeda dengan Al-Bajuri, itu pengertian yang disebutkan di dalam kitabnya Sewaba Al-Juhaili, yaitu namanya Fiqhul Islam wa Adillatu. Beliau Sewaba Al-Juhaili memberikan pengertian bahwa udhiyah itu secara bahasa ismun lima yudhahi bihi. Jadi nama setiap hewan yang disembelih, hewan yang dikurbankan, itu nama udhiyah. Maka para bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk dari ini, ada pendapat ulama lagi bahwa inti udhiyah itu adalah iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan yang halal. Baik hewan itu dari bentuk apapun, tidak tertentu kambing, tidak tertentu sapi, onta ataupun kerbau. Pokoknya hewan yang halal yang sampean sembelih, yang darahnya mengalir, itu bisa dimaknai udhiyah. Sehingga kalau dulu itu ceritanya, sahabat Abdullah bin Abbas itu setiap hari raya kurban, itu beliau menyembelih seekor ayam.
Itu setiap hari raya kurban. Bahkan dalam satu kesempatan sahabat Abdullah bin Abbas itu ditanya, panjenengan ini kan alim-alimnya sahabat, kenapa kok waktu hari raya kurban yang disembelih itu justru ayam? Kok enggak yang lain, kok enggak yang seperti kambing? Kata beliau mengatakan, ya saya mampunya ayam. Nah kalau mampunya ayam, kenapa saya harus nyembelih yang lain? Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas itu dengan pendapatnya ini disimpulkan oleh ulama bahwasannya ma yutraku minal kul la yutraku. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu ini tidak mampu, maka jangan sampai sesuatu itu kita tinggal secara keseluruhan. Ma yutraku minal kul la yutraku. Kalau kita sesuatu itu tidak mampu secara keseluruhan, ya jangan ditinggal semuanya. Istilahnya begini, kalau sampean tidak mampu kurban secara ideal, ya minimal pokoknya beleh ngono ae lho. Niku ngoten, minimal pokoknya beleh. Bahkan ada ulama itu memberikan satu alasan supaya ndak tomak. Jadi mangkane nek sampean riyo Idul Adha niki mboten kurban, yo tuku petik lah. Belen tapi gak usah digona masjid, go dibeleh dhewe nduk omah. Ndak isini-sini kan. Mau kurban petik. Jadi seperti itu. Andai kata sampean memang mampunya beli kambing yang tidak syar'i, artinya mohon maaf ya, kita berkurban itu kalau kita hukumi secara ideal itu ngapunten Pak, banyak yang tidak sesuai. Banyak yang tidak sesuai. Tapi kalau kita itu ya pokoknya partisipasi gitu saja tidak masalah. Karena hukum yang ideal itu ya sangat sulit ya. Kita jangan sampai terbelenggu dengan idealnya hukum di dalam fikih itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi yang paling terpenting di dalam makna lugawinya atau makna bahasanya itu ya jangan sampai ndak nyembelih. Kalau dulu saya itu belum mampu kurban, itu setiap hari raya itu saya selalu beli ayam, tak beleh. Gawe jagani cek gak tomak atau gak oleh daging niku kula mboten ngamuk-ngamuk. Soalnya nek kurban nang ate gak oleh keduman ngono ku wis omongane gak karu-karuan, sing dilokno panitia iki. Ngin panitia bales ngelokno barang. Nah niki dadi mulai gak dadi apik hukum kurban itu. Itu yang mungkin kita harus lakukan. Makanya ya minimal sampean ku nek gak kurban beliau tuku petik atau tuku nopo ngoten. Nek gak ngono tuku daging 1 kilo. Wis mboten usah dibeleh wong suruh daging kok apane sing dibeleh. Gawe tafaul mawon nggih, untuk tafaul saja. Itu seperti itu. Jadi supaya kita nanti tidak berharap bagiannya daging. Ini jadi untuk pengertian secara lugawi seperti itu. Kemudian untuk secara syar'iyahnya itu adalah yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah ma yudbahu ayyamal aidi idil adha wa ayyamit tasrik biniyatin al-qurbah fi waktin mahsusin. Jadi pengertiannya kalau secara ilmu fikihnya yaitu hewan yang disembelih dengan niat mendekatkan diri pada Allah pada waktu yang tertentu yaitu yaumun nahar wa ayyamut tasyrik. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu namanya udhiyah atau kurban secara fikih. Jadi hewannya tertentu nanti. Hanya meliputi 3 hewan saja, kambing dan sebangsanya. Sebangsanya itu jangan nanti menjangan mbok lebokno ojo ya. Iku ya sebangsa kambing iku ya, tapi kudu. Sebangsanya itu kan ada domba, ada kambing. Nek wong Jawa niku enten wedhus gibas sampai wedhus kacang niku diarani kambing dan sebangsanya. Kemudian yang kedua adalah sapi dan sebangsanya. Berarti kalau sapi ini
yang sebangsanya adalah kerbau. Ojo marung ngono kudanil mbok lebokno barang. Jaran mbok lebokno barang. Jaran itu nggak bisa dikurbankan. Dan yang ketiga itu adalah onta. Ini adalah hewan yang tertentu. Di waktu yang tertentu berarti nanti waktunya itu ada kepastian. Niki cek nih boten bertele-tele, untuk waktunya langsung saya bahas saja. Jadi waktunya itu antara 4 madhab ini tidak sama. Kalau Syafi'iyah itu harus setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang tidak terlalu panjang. Makanya nanti nun sewu di takmir-takmir yang ada sampean BCI khotibe gak usah dawa-dawa, kata pek penting niku, sing penting ku boleh kurban. Ngoten lho nggih ya. Nggih, kadang khotibe njaluk dawa sangune cek pantes ngoten nggih ya nggih. Soalnya aku dhewe ya khotib ngono lho nggih. Nek dawa iku sawangane nrimo akeh nu pantes ngono. Tapi padahal tidak seperti itu. Jadi tidak usah panjang-panjang, usahakan sepagi mungkin, artinya tidak usah banyak pengumuman Pak. Nggih, mboten usah kakean pengumuman. Nek wong-wong njaluk diumumno ya diumumno nalika beleh mawon. Ngoten. Kadang-kadang tek waktu gawe pengumuman beleh kawanen. Sakno wong sing melarat-melarat lho wis ngenteni daginge ngono. Sampeyan kadang-kadang enggak paham dengan maksudul a'dham daripada kurban itu bagaimana secepat mungkin daging itu sampai kepada yang miskin, sing fakir. Kadang enggak ya didhisikno nggowo nang panitiae. Panitia ku karyae. Sing melarat dumono dhisik. Ya, karena itu hak mereka. Nih untuk waktunya, dan makro kalau dibeleh malam hari. Jadi jangan sesekali umpamanya enggak selesai, ojo diterusno bengi, teruskan besoknya saja. Itu ulama ittifaq itu makruh itu kalau malam itu menyembelih. Kenapa kok menyembelih malam itu makruh? Karena kita mungkin sulit ya. Ini kan orientasinya ulama salaf ya. Mboten koyo saniki lah kok. Saniki kan pun modern ya, padang mboten. Dulu kan ndak. Memang gelap, makanya menyembelih malam hari itu makruh. Kita sulit untuk membedakan dagingnya nanti. Itu alasannya ulama. Makanya makruh hukumnya menyembelih pada malam hari. Kemudian ada juga pendapat ulama itu mengatakan bahwa boleh disembelih walaupun khutbah belum selesai. Khutbah belum selesai. Ada pendapat lagi yang mengatakan boleh disembelih min irtifa'i samsi, kalau sudah masuk waktu sholat walaupun tidak sholat tidak kurban. Makanya kadang-kadang niku genten sing gak sampai sembahyang tapi nek kurbanan ngoten niku akas nang masjid ya boleh ono beleh iku mang. Mangkano masjidmu bendino beleh oleh akhir sing gak sembahyang kula teko kabeh ngoten nggih ya. Niku kados ngoten. Jadi memang itu sudah menjadi umumiahnya seperti itu. Itu untuk waktu. Kemudian sampai kapan? Antara 3 ulama yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah ini sepakat sampai qoblal ghurub ayamit tasyrik as-salisah. Illa Hanabaliyah, kecuali Imam Hambali. Kalau Imam Hambali itu sampai hari kedua saja. Jadi Imam Hambali itu sampai hari kedua. Kemarin ada yang tanya ke saya, itu kebetulan di mana kemarin saya lupa Pak, di PCNU atau di mana. Yai, bagaimana kalau musim pandemi seperti ini kita sembelih sesudah hari yang ditentukan? Maka itu statusnya bukan termasuk udhiyah. Itu hanya sekedar nopo istilahnya bahasa arek pondok niku mayoran, bu nek bahasa sampean nopo bacaan ngono wae. Bukan dikatakan sebagai udhiyah. Ataupun disembelih sebelum waktu yang ada. Itu tidak dikatakan sebagai waktu udhiyah. Jadi seperti itu. Kecuali kalau kita ini sulit melakukan penyembelihan. Itu boleh dibagikan secara hidup-hidup. Enak nek ngoten. Wong melarat oleh wedhus 3 4 lumayan nggih ya. Wis kadhe didum daging nih. Itu memang kalau ada sesuatu yang mendesak, umpamane kok meni kok gak oleh beleh, wis kekno ae wong melarat sapine. Iki lho Pak sapine. Wong 3 bagi ana sapi situk ngono. Ngoten. Iki umpama, tapi yo gak kirane ana ngono. Kula yakin gak rido kabeh sampean sing teko niki. Kula yakin mboten delok potongane gak sampeyan sing rido niki nek umpamane ditumno urip situ wungkul. Ngoten nggih ya. Soale sampean gak apa-apa.
niku. Jadi seperti itu untuk waktunya. Kemudian selanjutnya yang paling terpenting, inti daripada udhiyah itu adalah taqarruban ilallah. Jadi di samping waktu ada yang lebih terpenting lagi, taqarruban ilallah. Maka kata-kata taqarruban ilallah ini harus betul-betul kita pasang di dalam udhiyah. Maka niat ini sangat menentukan di dalam kita berudhiyah. Jadi jangan sampai niat ini menjadi niat yang keliru, niat yang salah. Ditata betul sebelum kita ini melaksanakan syariat berkurban ini. Ya sudah, kalau kita niat kurban, sudah jangan berpikir yang macam-macam. Kadang-kadang enten tiyang niku modele wis niat kurban kok jek takon wedhuse kancane, sapine kancane kon tuku nggo ndi ngene iki regane pira. Niku wis mboten taqarruban ilallah. Niku ilmune blantik niku. Takon tolek sing murah ngoten lho nggih ya. Saya tekankan betul Bapak, ini sampaikan kepada jamaah-jamaah sampean. Kalau sudah taqarruban ilallah, luwe-luwe panitia gitu. Dadi panitia nek di pasare kok tolek sapi gak usah ribet-ribet. Oh jadi tolek sing badine akeh, kedosan meno. Ngoten lho nggih ya. Soalnya apa? Dalam Quran itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ya kalau nggak salah itu. Nabi itu kan pernah ya dalam satu ketika itu, ini tadi saya baca di dalam pengajian rutin saya, Nabi satu ketika perang Badar itu selimut yang berwarna merah hilang. Nabi kembali ke rumah cari selimutnya. Itu seperti itu. Kemudian banyak orang menyangka Nabi khianat. Kenapa kok dikatakan khianat? Nabi pulang bawa barang rampasan perang. Padahal Nabi tidak, selimutnya hilang. Sehingga dalam Quran disebutkan tidak pantas bagi seorang Nabi itu berkhianat. Karena apa? Orang yang khianat itu nanti akan mendapatkan murka Allah dan pada akhirnya apa? Yaitu akan masuk ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu tempat yang paling terjelek bagi mereka-mereka yang berkhianat. Saya minta tolong ini betul. Dari dasar ini penjenengan kalau jadi panitia atau jadi apapun lah yang dipasrai untuk carikan binatang korban, diakati yang betul Pak ya. Diakati betul. Nek sampean sambil nyambut gawe ya kula ana wedhus dhewe. Tuku sapi dhewe. Langkin sampean dol nanggone jamaah sampean. Karuan seperti itu. Jadi pane sampean dipasrai ini uangnya Pak, tolong belikan sapi atau kambing. Makanya kemarin itu di PC itu ada yang tanya ke saya, "Yai, gimana umpamanya saya ini dipasrai oleh jamaah belikan seekor sapi, harganya itu dipatok 21. Ternyata kami mendapatkan sapi yang harganya agak miring. Mboten 19 juta. Lo takon gak colongan iku sapine. Mboten Yai, sapine halal, mboten ya. Ya wis. Bagaimana uang 2 juta? Apakah ini kita bagi antar panitia atau kita kembalikan? Karena sampean panitia itu akadnya dengan seorang mudhohi atau yang berkurban itu adalah akad seorang muwakil, orang yang mewakili, maka harus sampean konsultasikan kepada yang berkurban. Bagaimana sisa uang 2 juta ini? Apakah untuk transportasi kami atau uang makan kami ataukah untuk perawatan niki? Kudu sampean omongno. Cuma kadang-kadang sing kurban niku lek kate diarani kaya ngono, kok malah fitnah gak karu-karuan ngono lho nggih ya. Oh tibano selama iki paling ya gelek bathi cek kae tike mergo ana khalaqah dikandakno ngono wedi mlebu neraka jahanam. Makane saiki kondo asline bathi terus asline lho ngono. Ya kita jangan takut itulah, Pak. Ngapunten, berapa sih nilainya uang 1 juta, 2 juta? Jikalau sampai tebus dengan api neraka jahanam, kan lebih berat neraka jahanam, kan ngoten sih ya. Jadi artinya jangan bikin kesempatan di situ. Kalau niki nggih sering Pak nyampeno nak ngene KBIA ya tak waras. Soalnya KBIA kadang-kadang nek wayahe bayar dam iku ya ngono. Ono Kaji Munir barang ngene. Nah, iku hati-hati, sampai no betul ya memang sekian. Kami minta uang transport gitu saja, jangan sampai kita itu selindungan ngoten lho nggih ya. Cek napa sih Pak? Cek ini syariat itu betul. Kita betul-betul seorang yang amanah. Jangan kita seorang yang berkhianat. Ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Supaya napa menjadi satu angen-angen. Napa sih kula kok bicara kaya ngeten? Soalnya nggih kadang ngeten lho Pak, panitia niku titip teng kula, yai kok sampean ngayi aku 500. Niku ngoten.
Sampean ngai kula mungkin 200 Yai. Lah ini saya tuh bingung, Pak. Aku dhewe dadi kiai nek ngadepi ngene iki ya bingung, gak tak ngai sapiku gak payu. Tak ngai kok aku ngejak dosa. Lah ngono sih ya. Jadi di sini saya serba dilematis. Akhirnya ya sudah Pak, saya jual pokoknya sapi ini sekian ke sampean. Wis ngoten tok. Sampean mau ndak? Kalau nggak mau ya ndak apa-apa. Jadi akadnya saya jual. Keporo dhek iku njaluk sangu wis tak pekno dhuwit teko hasil penjualan iku mang ngono tok. Tapi sebenarnya itu ndak boleh sebenarnya seperti itu. Ya lebih baik kita transparan saja. Tapi nek kaya ngoten wae ya wis, engko nek transparan meneh ben wis gak tuku mrono maneh dolalian. Makane kadang gak heran panitia telu gak ono sing cocok. Oleh apa duwe bakul dhewe-dhewe ngono lho. Duwe pandangan dhewe-dhewe. Lho ngapunten Pak, nggih ngeten iki nek dadi kiai iku ro teori ambek ro praktek ngono lho. Lek gak ngene gak iso sampean ngundang kiai liya nek iso cerita ngene. Gak iso. Karena memang ndak ada. Itu dalam kitab iku gak ono ngono lho. Maka saya kombinasikan ini betul di dalam kitab dan kenyataan yang ada. Gitu deh. Ya sampai tekan pembagian itu juga seperti itu. Saya sampaikan kalau memang sampai menjadi panitia, statusnya adalah wakil dari mudhahi, maka hendaknya penjenengan itu di dalam berkorban atau mengambil bagian ini harus minta izin dulu kepada mudhahi. Bilang ke mudhahi, mohon maaf ya nanti panitia ini adalah ikut serta di dalam nopo nek ngaran ini nggih etet-etet nggih sembering kalir lah. Maka saya minta keikhlasan panjenengan yang berkorban, panitia ini nanti mengambil jatah bagian dari kurban sampean ikhlas tanda. Kalau yang berkorban bilang ya sudah pokoknya saya kurban terserah sampean apa kan saya tidak mau tahu. Lah itu baru sampean ambil. Kadang enggak ya panitia rodok nyerotong hari. Panitia berbau kriminal itu ya ono. Wis kok gak pikiran dawa-dawa loro dijukuk dagingnya dimasak gawe mangan bareng-bareng. Iku dagingnya sapa sing sampean masak iku? Ada ngenten panitia sing rada kemenyek bareng lapo bareng si kurban no ya wis gak apa nek ngarani delok ngene wis ero tapi ana tatanane. Ngoten lho. Lek barang wis dikurbanno mangpo didekek nggone masjid kok njukuk dhewe-dhewe wong wis dikurbanno cak wisan wis tak jukuk dhewe tak tuntun nggo mulih dhewe. Lah karep ngono apa? Artinya kita ini masih punya aturan para bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi mohon ini betul-betul diterapkan. Karena apa? Karena ada akad yang kita sepelekan di sini, yaitu akad wakalah. Jadi kurban ini tidak hanya satu akad saja, ada berakad lagi, yaitu akad wakalah itu tadi. Pemasrahan hewan kurban sekaligus penyalurannya. Maka dari sini dapat kita ambil satu keputusan hukum lagi. Kalau memang panitia itu membutuhkan biaya, apakah di dalam pengiriman daging, artinya tauziknya, pembagian daging, ataupun dalam ngapunten ya, perawatannya daripada hewan kurban itu, ini membutuhkan biaya. Bilang terus terang kepada mudhahinya. Jangan panitia lancang, bagiannya kurban mbok dol, digawe nempuim, nopo nek ngarani. Nopo istilah pembiayaan itu bukan hanya untuk kresek saja, kadang-kadang jagale kurang bayarane didol ndas. Nah kalau seperti ini bukan perhitungan taqarruban ilallah Pak. Kalau sudah seperti ini perhitungannya itu adalah perhitungan kita bisnis, kita tidak mau rugi. Kalau sampai sudah jadi panitia, niat membantu, niat menolong sudah. Kalau memang tidak mampu, bilang kepada yang kurban, saya tidak mampu untuk memutus ini semuanya. Dan ini adalah kewajiban sampean. Sebenarnya kan kewajiban masing-masing yang berkorban sih, tumbas kresek, burui, nek encene niku jasa, bukan burui nggih. Kalau ujro nanti ndak boleh itu. Ndak sah jadinya dalam kurban itu. Maka ndak ada istilah ujro di dalam kurban itu karena yaitu tadi intinya taqarruban ilallah. Maka ndak ada yang namanya ujro itu ndak ada. Harus semuanya sukarela. Kalaupun kita ini karena ada rasa kasihan, gak kabeh wong duwe keahlian seperti nuwun sewu menyembelih seekor sapi dan sekaligus merawatnya sampai bersih ya, nopo beteti tadi niku ya. Niku bahasa itu kita kadang-kadang nyuruh orang dan itu adalah bukan karena ujronya tapi itu jasanya. Maka kata-kata ujro dan jasa mohon dibedakan. Kalau ujro itu ada satu akad di awal, piro sak sapi, itu sudah ujro. Tapi kalau yang namanya jasa, sudah Pak jangan tanya berapa ini satu ekor sapi, nanti kami panitia akan memberikan imbal jasa kepada sampean. Itu betul itu. Tapi nek sampean nggih awal, wis sampean teken
Berapa satu sapi? 600. Diwara nang gone sing kurban. Sak sapi 700. Lothong oleh padi 100. Titono sampean menit dilempit ana akhirat karo malaikat. Mari ngono sampean wis mari dilempit didolek hewan kurbane lapo nyudangi sampean. Ngoten lho nggih ya. Karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini para bapak yang harus kita pahami dari makna taqarruban ilallah. Lah kalau kita ini sudah niat taqarruban ilallah, maka di dalam taqarruban ilallah ini adalah kita juga tidak akan terlepas daripada syariat-syariat yang mengikat pada udhiyah itu sendiri. Jadi tidak terlepas dari syariat-syariat yang mengikat pada udhiyah itu sendiri. Ini, jadi artinya syariat-syariat yang mengikat itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang mudhahi ketika dia mau berkurban. Itu seperti itu. Lah untuk selanjutnya itu masalah kapan pertama kali udhiyah ini disyariatkan, bukan diwajibkan ya, saya bahasakan disyariatkan. Artinya bahwa di situ resmi menjadi hukum yang dilakukan oleh umat Islam. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Itu sama dengan syariatnya zakat dan sholat hari raya, Pak ya. Jadi zakat, hari raya, kemudian kurban itu semuanya satu tahun pensyariatannya, yaitu kedua Pak ya, bukan ketiga ya, tahun kedua dari Hijriah. Jadi Nabi hijrah di Madinah dapat 2 tahun baru itu perintah untuk zakat, perintah untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian perintah untuk kurban. Itu seperti itu. Kemudian untuk masalah hukumnya, ini untuk hukumnya daripada udhiyah ini antara satu ulama dengan ulama yang lain tidak sama. Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya wajib setiap tahun. Niki nyenengno sing dodol wedhus niki nek hukume Imam Abu Hanifah, soalnya kudu kurban sampean, nek kurban gak oleh. Ngoten. Untuk siapa? Bagi mereka yang mukimin min ahlil amsor, dari mereka-mereka yang bertempat tinggal baik di kota ataupun di desa, pokoknya yang mukimin. Makanya kalau sampean ikut madhab Hanafiyah ya, nek isok kate riyo kurban niku sampean lunga ae, cek gak kena hukum wajib. Niku carane ngoten, kan berarti gak mukimin sampean, musafir kan nantinya ya. Ngoten, dadi nek kate kurbanan minggat, kok mari kurbanan teko maneh. Wong mesti niteni, kok nek kurban minggat iya cacek gak kena hukum wajib. Niku ngoten. Tetapi muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Syekh Abi Yusuf kali Syekh Muhammad, itu beliau justru menghukumi sunnah muakkad. Jadi Imam Abu Hanifah ini menghukumi wajib. Wa qala ghairu Hanafi innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajib wa yukrahu tarkuha liqadirin 'alaiha. Untuk selain Imam Abu Hanifah berarti Imam Maliki ya, Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir Imam Hambali itu mengatakan adalah hukumnya sunnah muakkad. Tetapi bagi mereka yang mampu untuk berkorban itu meninggalkan, maka hukumnya adalah makruh. Ingat Pak ya, makruh zaman Nabi dengan makruh ulama mutaakhirin tidak sama loh Pak. Kalau makruh zaman Nabi itu adalah makruh faukol haram. Jadi makruh itu hal yang lebih bahaya dari haram. Jadi di atasnya haram kalau zaman Nabi. Itu seperti itu. Tapi kalau makruh di zaman ulama mutaakhirin itu adalah dunal haram, di bawahnya haram. Itu tidak sama. Kalau yang di sini karena ulama mutaakhirin, jadi kalau sampai tidak berkorban itu adalah hukumnya makruh, yang makruhnya itu adalah dunal haram. Sehingga Nabi pernah menyampaikan di dalam sabdanya, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa seseorang yang di situ memiliki kelebihan harta,
tetapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna mushollana, jangan dekat-dekat dengan musola saya. Ini ada berapa pendapat. Musola saya berarti kullu masjidin fil ardi. Enten sing berpendapat bahwa musolana adalah Masjid Nabawi. Wis percuma sampean merono balak-balik nek duwe dhuwit gak tau kurban, ngoten bahasae sing gampang ngoten. Bahkan di dalam hadis lain, mangkana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insyaallah yahudian falyamut insyaallah nasronian. Siapa orang yang punya kelebihan rizki, dia tidak mau berkurban, maka hendaknya dia nanti mati dalam keadaan Yahudi. Kalau tidak Yahudi ya Nasrani. Naudzubillah min dzalik ya. Niki mboten meden-medeni, tapi kita harus berhati-hati ngoten lho nggih ya. Pun selanjutnya untuk kesunahan yang lainnya bagi mereka yang hendak melakukan melakukan kurban, itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau menyatakan, idza raaitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sa'rihi wa adfarihi. Ini yang perlu saya luruskan, Pak ya. Saya kemarin itu ngaji di Kodok, itu ada seorang istilahnya mustame itu bilang ke saya, mohon maaf Pak Yai, kemarin sampean ngaji di Masjid Baitussalam menyatakan siapa orang yang berkehendak atau berkeinginan untuk berkorban ketika sudah masuk tanggal 1, berarti tanggal 1 niku sakniki nggih. Niki fal yumsik sya'rah wa adfarah, maka hendaknya dia tidak motong rambut dan tidak motong kuku. Dan ini hukum bukan untuk wajib, tapi lil iroda aili sakni. Artinya saknun itu adalah satu perilaku baik. Jadi namung hukum kelakuan ngoten mawon Pak. Niki mboten sampai ke wajib. Artinya kalau kita nanti kurban lantas motong kuku jadi ndak sah kurbannya, ndak. Tapi ini adalah perilaku yang terbaik. Nek sampean atene kurban masuk tanggal 1 sudah jangan motong rambut, jangan motong kuku. Kula niki dikono ngeten, Pak Yai ngapunten. Kemarin ada yang berpendapat seorang kiai itu bahwa yang dimaksud rambut ada rambut dan kuku itu rambut binatang kurbannya. Ndak, saya bilang gitu. Itu bukan penafsiran dari hadis itu. Coba kita ini berbicara masalah ngapunten para bapak ya, berbicara masalah matan di dalam hadis. Jangan kita nafsiri hadis itu seenaknya saja, Pak. Makanya sampean dolek kiai yo kudu hati-hati, paham betul ndak dia sampaikan. Soalnya kadang-kadang nggih ngoten wau, menyampaikan yang tidak boleh dipotong itu adalah rambutnya hewan kurban dan kukunya hewan kurban. Selama niki lho Pak mboten enten wedhus niku di napa pedicure. Nggih ya. Niku lak gak tau ana ya ngono niku ya. Kula dhewe niku gak tahu Pak iso motong kukune wedhus iku mboten nate. Apa maneh kukune sapi kepengin didek sampean motong kukune sapi. Sapi gak lapo-lapo kukune ate diketoki. Jadi ini sangat mustahil untuk dilakukan. Alasannya sing tiyang matur teng kula niku wau karena di tradisi Arab itu seperti itu, senang motong rambut, senang motong kuku. Aku ki ya tau nang Arab. Ndak ada kok orang Arab bakul sapi, bakul iku motongi rambut itu gak oleh, malah tak kandhani nduk Arab iku kebanyakan wedhuse diimpor teko Afrika. Tak kono ngoten. Wis potongan ana kono. Mumpun mlebu Arab niku pun potongan. Di mana itu tradisi Arab untuk motong rambut, motong kuku niku? Nggak ada seperti itu. Kita pahami dari siyakul kalam, Mbak ya, dari istilahnya bahasa atau matan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan fal yumsik an sa'ri. Lah di awalnya itu wa aroda ahadukum. Jikalau dari salah satu kalian semuanya menginginkan untuk berkorban, ayyudhiya berkorban, maka fal yumsik, hendaknya ahad. Yumsik ini adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah ke ahad. Ansarihi, dhomirhi ini bukan kepada udhiyanya, bukan. Kalau itu kembali kepada kambingnya atau hewannya, kita tidak boleh mencukur rambut, artinya rambut hewan kurban ataupun kuku hewan kurban, itu domirnya ndak huwa. Domirnya adalah memakai domir ha, mu'annas. Karena apa? Udhiyah itu adalah
Mu'annas bukan mudzakkar, itu yang harus kita pahami, jangan ditafsiri saenake dhewe. Ngoten lho. Memang ada satu syariat yang mengatakan ketika hewan kurban itu mau dikorbankan jangan dipotong bulunya. Mengapa demikian? Tak cari alasannya, ketemu di dalam kitabnya Syekh Al-Bajuri, yaitu kitab Al-Bajuri. Alasannya karena di balik dari rambut itu tersimpan satu kebaikan. Di balik dari rambut itu tersimpan untuk mengampuni satu dosa. Lah nek sampean potong entek rambute, dosa sampean woto. Mangkane ojo ndolek wedhus butak. Ngerti ya sampean? Cari kambing, cari hewan yang bulunya lebat. Karena itu perwujudan satu kebaikan yang kita berikan, yang kita sodakokan. Dan juga satu perwujudan kesalahan kita yang akan diampuni oleh Allah. Dan itu pula syaratnya di dalam kurban, hewan itu juga harus gemuk. Kenapa kok gemuk? Karena bikuli kotroten yaghfiru min dzambi. Karena setiap satu tetes dari darah yang mengalir dari hewan itu akan mengampuni dosanya yang berkorban. Lah nek wedhus iku lemu, Pak. Niku getene akeh, tetesannya secara otomatis banyak, secara gampang nuwun sewu, dosa sing diampuni yo akeh. Walaupun ini hanya analog ngawur mawon nggih ya. Asline nggih mboten enten teng kitabe niku nek napa getene akeh, dosane sing diampuni akeh. Enggak, memang karena memang yang dimaksud yang dituju pada kurban itu memang dagingnya. Kadang enten tiyang cilik dhewe kuru apa lemu karuan iki timbangane gedhe kuru. Kadang-kadang nggih enten sing muni-muni, nek kula nggih mboten, Pak. Oh jenenge wong sedekah krana nanggone Gusti Allah lene iso gedhe lemu. Ana kadang sing ngekei pilihan sik atuk endi gedhe kuru ambek cilik lemu. Gak atuk karone. Ngoten lho. Tidak kedua-duanya, cari sing gedhe sing lemu. Lah larang. Lho karo Allah kok perhitungan sampean? Nggih, kali Allah gak usah perhitungan. Sampean karo anak sampean nek tuku sepeda, nek tuku mobil kan mboten ada perhitungan sampean. Wis bayar ngono ae nang dealer ki ya. Mbitung-hitung titik nyicil. Lah ono sing ngomong barang harus montor kali sepeda saged dicicil. Lah wedhus gak dicicil, cicilan. Asalkan gelem penjuale lah ngono ae sih. Memang Syafi'iyah tidak menyaratkan Pak untuk nyicil, tapi Hambaliyah itu boleh. Silakan dicicil, silakan diutang, boleh. Imam Hambali mengatakan seperti itu. Ngerti lho nggih ya. Jadi boleh, ndak apa-apa sampean hutang. Tapi ya nyauro. Mari utang sama tinggal minggat. Sing dodol ndoleki, mangkane meneh aja heran. Ana wong tangi teko kuburan mestine wedhuse wis nungguk karepe diterno nang gone alam akhirat. Ngoten lho nggih ya, dijak nang swarga karepe, tapi malah nyeruwut gak karu-karuan. Sampai sing kurban niku eling, "Le, kok niki lak wedhus sing tak kurbanno sih biyen jare Wak Yai kok niki dadi tumpakanku. Lah kok saiki kon nyeruduke aku?" Jare wedhuse aku dikongkon blantike, pole guru kon bayar. Jare ngomong ngono wedhuse tak kandhani sampean. Lho temenan iki, nggih. Kula aturaken dhateng sampean. Mangkane meneh gak heran ana wong tangi teko kuburan ruduki wedhus boleh gak bayar biyen. Ngoten lho nggih ya. Jangan sampai Pak seperti itu. Ya sampean bayarlah. Kadang-kadang ono sing melu arisan ngono iku lho modele ya mari nampa tinggal nyengkre, titeno didek sapine meneh. Nggih, sapine goleki. Makanya sedikit saya sampaikan ya mumpung ingat juga karena ini saya kalau saya runtut Pak ini tidak selesai. Ini babnya tidak selesai. 1 jam itu tidak selesai. Saya runtut, saya rinci ya, semoga nanti kita perluas dengan tanya jawab ngoten mawon ya. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Itu untuk syirka ya. Syirka, artinya syirka itu adalah patungan bagi hewan kurban yang berupa sapi. Nek wedhus jelasé lak kanggo wong situk. Monggo wong wedhus mboten asal gawe wong sak omah. Wingi enten sing takon, "Yai, kula niki sak omah kurban wedhus niku kula atas namano anak kula, ibu kula, marang ngoten bojo kula ki ambek tawara peok cak wedhusmu kok sampeyan sakmono kae." Ngoten. Legrek basio dolim nang wedhus aja nemen-nemen mbok wedhus kok diperkosa kaya ngoten. Kula ngoten. Ya cukup 1 nama saja, nama siapa. Lah bagaimana untuk anggota yang lain? Anggota yang lain sudah tercukupi dengan 1 kurban tadi.
Sebenarnya kan kurban itu kan syariatnya setiap orang sih Pak ya. Jadi nek umpamane sampean sak omah iku ana wong 7 ya tahun niku kurban wong 7. Tapi sampean kan gak kirane gelem kan ngono iku ya. Makanya Imam Syafi'i menyebut bahwa kurban itu adalah sunnah alal kifayah. Jadi cukup satu saja yang kurban, yang lain sudah terwakili, ngoten lho nggih ya. Sudah dicukupkan dengan satu orang. Sampean umpamane tuku di situ ono anak sampean, ono bojo sampean, anak sampean papat, wis katut kabeh. Cuma iku tetep jenenge gawe wong situ. Lah meneh sing numpaki sapa? Mek numpaki ya sing atas nama jenenge tok. Lah sing liyan napa mboten tumut numpak? Ndak, yang lain itu jadi hukumnya gugur untuk ndak kurban ngono lho, Pak. Itu menurut Syafi'iyah seperti itu. Sebenarnya kalau Hanafiyah tidak. Sampai umpamane sak keluarga ono wong 7 ya kurban kabeh, wajib itu niku wedhus 7. Ngoten lho, utawa sapi setunggal. Makanya sehingga di sini syirka itu menurut Imam Maliki ini berbeda dengan Imam Syafi'i loh Pak ya. Saya bahas Imam Maliki. Maliki syirka itu disyaratkan harus satu keluarga. Jadi umpamane sampean niku kurban sapi gawe wong 7 itu disyaratkan 7 anggota itu adalah keluarga semuanya. Ngoten. Cuma wingi enten sing modele ngeten, Pak. Modele yai. Lah nek umpamane engko apa nek ngarani badungan wong 7. Lah sementara wong 7 ku swargane lak ya gak padha sih. Ya kan gurung tentu kan wong 7 ku padha apike kan gak tentu. Mono sing bajingan barang. Lah mari ngono jek dekem ana suara apa neraka ae gak metu-metu lah liyane wis ngenteni lah mari ngono ya apa badungane. Mosok ate gak berangkat iku. Ana sing swargane Januari, ana sing swargane Maret, ana sing swargane napa jenenge Agustus. Lah sing paling nom niku ana sing swargane taun maneh, Januari tahun depan. Mosok kate ngenteni iki, Pak. Ngoten lho. Akhirnya ana panitia ya napa ya nek umpamane kula pilih ngoten mawon. Adine sing ketok-ketok swargane memper iki kula dadekno situk ngono cek gak ngenteni suwe-suwe ya cocok ngono iku. Ana sing wong kurang ajar pikirane ngono iku, Pak. Nggih nuwun sewu, kurban itu tidak sampai seperti itu. Makanya kalau orang alim sendiri kan sebenarnya enggak butuh kendaraan kurban, Pak ya. Soalnya wong alim dhewe niku mangke teng swarga niku kalbarkil khotif. Dia kendaraannya itu kilat. Wis gak butuh ngono wis kesuwen. Makanya kula niki nek dijak wong-wong nggih kula mboten merasa alim ya, cuma nek dijak wong-wong badungan gak sampe gelem kula niki. Kowe gajah ngenteni konku kesuwen aku ngono kula bahasa kula niku. Lah kesuwen ya apa sih Yai? Lah konku guru teko-teko cek mendelep ana neraka lah aku wis ngono umpama diceluk dhisik lah ya aku ngenteni awakmu. Lah kula nggih ngoten bahasa. Wah sampean kok muni gak enak ngene ya enggak. Iki bahasa kurang ajari lah ngono sih. Tapi nggih nuwun sewu ya tidak sampai seperti itulah. Utawa nek dianalogikan maneh ana. Lah sakniki Yai umpamane sing kurban wae sakniki bojo kula jakno badungan tiang 7. Atik ya wong liya kabeh ngono. Dadakno nglumpuk barek wong lanang 6. Bojo kula tok sing wedok. Napa mbenye bojo kula kali kula ya gak ya digondol wong 6 iku mah bojomu tak warah ngono. Makane nek kurban iku sak bojomu, engko dadi kon iso nunggoki bojomu tak warah ngono. Lah kadang enten Pak, tiang niku takon ngono. Sehingga syirka itu seperti itu. Akhirnya Imam Maliki memutuskan sudah syirka itu harus satu keluarga. Loh, si samping nuwun sewu untuk amaliyahnya kita tahu kalau keluarga ya gak ontok-ontokan. Soalnya ngeten Pak, umpamanya ada syirka ya orang 7. Lho sing situ niku mboten enten niat kurban. Sing satu itu hanya niatnya untuk katakanlah partisipasi. Wis aku gak niat kurban, cuma aku mah gawe tambelan ngono ae krana golek wong kurang situ. Aku gelem wis gak apa-apa. Maka itu yang 6 ini menurut Imam Maliki ndak sah semuanya itu kurbannya. Nek sing situ mah digawe tambelan. Jadi harus orang 7 itu betul-betul niat ingin kurban semuanya. Nek gak ngono gak dadi niki. Niku untuk Hanafiyah. Maliki untuk Syafi'iyah ndak bahas masalah itu. Karena memang Syafi'iyah itu hanya fokusnya di dalam masalah kurban syirka itu sama sependapat dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki yaitu harus satu keluarga. Walaupun di sesi lain ya di dalam kitabnya Imam Maliki Fatawi Kubro itu beliau menyatakan ya ndak apa-apa basi orang lain juga ndak apa-apa. Jadi Imam Maliki dhewe ya rada bingung lho Pak niki Pak. Mang kaitan ngomong ya sak keluarga, tapi pada akhirnya ya ndak apa-apa kalau memang ndak ada ngono lho. Itu seperti itu untuk masalah syirka. Sama juga ngapunten dengan nopo arisan. Kadang-kadang orang sing model arisan ngoten niku nggih ya. Lah tolong saya minta kepada sampean panitia kalau memang membentuk arisan ini betul-betul akad di awal itu sudah dijelaskan Pak ya. Jangan sampai akad di awal itu tidak dijelaskan. Karena apa? Kalau arisan itu kan tidak sekali jadi 1 tahun kan. Ada beberapa tahun. Ini tolong disampaikan kepada anggotanya. Ini gimana?
Kita punya arisan orang 28, pasno cek sapi pitu situ. Kita undi setiap 1 tahunnya itu 1 ekor sapi. Berarti nek wong 28 ketemu petang tahun, 4 tahun. Gimana ini enaknya? Dan setiap tahun tidak mungkin harga hewan itu bisa turun, pasti akan naik. Ya opo iki keputusannya, soalnya jangan sampai nanti terjadi di akhir-akhir nek ditukono duit pancet oleh sapi cuwili akhirnya dikongkon nambah. Sing ngarep gak enak, gak terima. Aku biyen sakmene ya sakmene, lapo ati saiki njaluk tambahan. Nek kaya ngoten niku Pak, dari anggota 28 tadi semuanya itu ndak jadi kurbannya. Awas niki ya. Soalnya kan di situ sudah ada taqarruban ilallah. Di antara anggota niki hati-hati betul loh Pak sampean Pak. Di dalam membuat arisan. Kudu sepakat, yok nopo niki. Nek umpamane sepakatipun pun ngeten mawon, sakniki urunan diakei untuk arisannya ditarik rada akeh titik. Engko nek ana sisae digawe tandon tahun maneh, ana sisae tandon maneh sehingga tetap stabil arisannya ya, harganya tetap. Niku ngoten silakan. Pokoknya sampean cara harus ada akad, jangan sampai ada yang ndak terima. Kalau ndak terima semuanya batal Pak itu. Untuk kurbannya enggak jadi kurban. Makanya hati-hati nek sampean baik melo arisan-arisan ngoten niku nggih ya. Kadang ana sing mboten tapek paham, akhirnya gawe hukum sakarepe dhewe, akhirnya ana sing gak ngerti, akhirnya yang geruneng. Niku kaya ngoten niku, akhirnya tidak ada keikhlasan. Padahal tujuan kita yang pertama adalah taqarruban ilallah. Ini yang harus kita perhatikan. Pun selanjutnya itu untuk yang berhubungan dengan keadaan hewannya, langsung mawon keadaan hewannya. Di dalam kurban itu keadaan hewan itu harus memiliki 4 kriteria. Kalau tidak memiliki 4 kriteria ini tidak sah Pak dikurbankan. Yang pertama, kambing itu tidak boleh dalam posisi buta. Ataupun nopo nek ngarani PC, ngerti nggih PC apa ya bahasa PC? Nek buta itu kedua matanya, kalau PC itu 1 matanya. Mboten nek kero kan jek ana matoe, Pak. Ya piteng, ya iku mbok bahasa piteng ku apa ya sampean gawe dhewe, pokoke sing penting sampean paham ngoten nggih. Iya, karena di dalam bahasanya Imam Syafi'i itu memang ada bahasa yang di situ menyebutkan bahwa hewan itu bermata 1 itu ndak sah, apalagi ndak punya mata kedua-duanya, ini juga tidak sah. Jadi tidak sah. Nek bahasai wonten gene kitab Syawabal Juhaili, ini menurut Imam Hanafi itu adalah al-umya. Umya itu zahibatul ainaini. Jadi kedua matanya ndak ada. Bedakan Pak ya. Kedua mata tidak ada dengan tidak bisa melihat. Enggak sama Pak niku Pak. Nek sampean ngarani buta niku ya napa? Gak ketok ngene iki. Tidak bisa melihat. Dalam fikih ndak. Dalam fikih masalah kurban ini yang dimaksud buta itu adalah bola matanya ini ndak ada. Tapi kalau masih ada bola matanya mungkin krono rembes ya, krono udan-udan kadang-kadang kan wedhus motone loro ya. Lah niku selama bola matanya ini masih ada walaupun wedhus itu kadang rodok deladapan, ini masih sah dikurbankan, ndak apa-apa. Makanya ono wedhus ngono-ngono tuku nae rodok murah iku biasane ngono lho ya. Nggih, biasane golek ngono sih aku ndolek sing picek-picek tetek ngono ae lho ya. Itu ndak masalah. Lho lek wong ahli fikih lak ngono sih Pak ya. Orang kalau sudah pinter fikih itu ndak seideal wong sing kait-kait karo fikih wak ndak. Lho nggih ya. Kula niki mboten nate purun dibijuki, ket biyen mboten nate purun dibijuki. Kula nek kurban niku seneng wedok, Pak. Regane ya murah. Dan afdol, dan saya punya catatan referensinya. Sampai buka makin dengan kitab Sarahnya Riyadul Badi'ah. Itu justru kambing yang perempuan statusnya majer yang sudah tidak beranak. Itu dagingnya menurut Imam Maliki lebih lezat dan itu lebih afdol daripada laki-laki. Ngoten aja nek fikih niku kadang-kadang kan ngoten niku. Kita gak gelem Pak dibijui ngoten lho nggih ya. Kula korban iku gak tau lanang kula wedok terus. Ngoten lho nggih ya. Gak medhit ngono enggak, golek afdole.
Cuma kadang-kadang niku ana wong sing gak tapek paham. Analog ngawur, dalile dalil belakrak. Ana wong nggawa wedhus wedok, sapi wedok nang gone masjid dikene panitia kurban muni saenake dhewe. Nabi Ismail lanang ta wedok? Ya lanang. Lah nek lanang lapo kurban wedok? Kon iki umate Nabi Ismail ta umate Nabi Muhammad tak kono ngono. Ada ngenten Pak tiyang ngoten niku. Makanya sampai nek mboten ngerti dasar sing betul wis gak usah muni-muni. Ya nek gak kena kiai sampean lho ngono lho ya. Ya tak balik ngoten. Nggo wedok kurban wedok Nabi Ismail lanang ta wedok? Lanang. Lah mari ngono lapo sampean kok kurban wedok? Lah kon umate Nabi Ismail apa Nabi Muhammad? Nek kon umate Nabi Ismail kene kon tak beleh. Oh syaraté ngono kok. Dene kok umpamane kon tak beleh gak diganteni pangeran. Wedhus ya wis apesmu tak warang ngono. Ayo apa Nabi Ismail kan ngoten syarate. Syariate iki ya dibeleh dhisik kan. Ya ketepaan malaikat Jibril mari ngono ganti wedhus. Lah nek aku sing belek mari gak ketepaan malaikat Jibril mbok mencene rasa-rasa gantene kon mengacene beleng ndelok raimu. Kakean cangkem ya wis kebelek kon tak kono ngono. Kadang-kadang wong gak tapek paham Pak ngoten niku Pak ngoten lho ya. Niku dadi jangan kita analogkan yang analog keliru iku kias-kias sing napa ya? Kias mudhillun, kias yang menyesatkan niku ya, mboten kias yang betul. Mboten enten Pak syariat mengatakan enggak boleh perempuan itu enggak boleh, enggak ada, boleh silakan. Gitu loh. Cuma bahkan ulama mengatakan kalau memang sampean kurban perempuan di zaman Nabi itu kan kambing perempuan itu kan diambil susunya. Kalau sudah niat dikurbankan jangan diperah, Pak. Makruh itu mengambil susunya kalau sudah niat dikurbankan. Boten. Itu makruh untuk mengambil susunya. Kok nun sewu kok pas dibeli kok dadakno meteng. Ini sebagian pendapat ulama asalkan dia gemuk silakan disembelih enggak apa-apa. Ngoten. Tapi sebagian lagi ulama di dalam kitab Sarannya Riyadul Badiah jangan disembelih. Tunggu sampai melahirkan. Berarti nek melahirkan ngenteni tahun maneh. Lah status anaknya gimana? Sama juga menjadi anak yang harus dikorbankan juga. Ngoten, niku nek wedhuse jane meteng sapine utawa meteng. Lek mboten meteng nggih mboten dadi masalah. Tidak ada permasalahan di situ. Kemudian al-aura dahibatu ainan, yaitu hewan yang apa namanya ini masih satu syarat pertama ya. Dahibatu ainan, hewan yang hilang matanya satu itu juga tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dikurbankan itu adalah termasuk di sini tidak boleh juga yaitu hewan yang al-arja. Arja itu nek bahasa niku pincang, Pak. Nopo pincang? Dan mboten pincang. Nggih nek sampean maknai cacat ya kabeh cacat, Pak. Nek umpamane katakanlah picek ya cacat, kupinge ketugel nggih cacat, buntute pedhot nggih cacat. Ya pincang. Kalau di sini dikatakan adalah al-atilatu ihdal qawaim. Salah satu daripada kakinya itu ndak ada, itu pincang. Tapi kalau kakinya masih ada, mungkin krono kecepit, biasanya melakukan lak deglik-deglik. Niku nek umume wong dodol wedhus niku dikatakan pincang. Tapi asalkan kakinya masih utuh, lengkap 4, gak apa-apa. Lah enak sih sampai duduno hukum ngene iki ya. Sehingga sampai ndak terlalu ideal. Sapi ku sikile pincang gak apa-apa. Pokoknya sing penting jangkep 4. Aja dikai sapi apa sikil pasangan lho ya. Mulai sikile kotok situk mulai kudu arep kekil diganti kekil sapi apa sikil pasangan mboten asal, Pak. Jadi artinya tetap bentuk kakinya itu masih utuh 4. Tapi kalau sudah ada yang terputus 1 maka itu sudah dianggap pincang. Ini adalah untuk pendapatnya daripada Imam Hanafi yang seperti itu. Wa ya alati latamsi ilal madbah, sehingga ketika dituntun menuju tempat penyembelihan hewan itu tidak bisa berjalan, nyeret. Ngoten niku nek iso mlaku mboten napa-napa niku. Niku kados ngoten. Kemudian yang ketiga syaratnya itu tadi, yang pertama tadi adalah buta, yang kedua pincang, yang ketiga adalah al-ajfa. Al-ajfa itu adalah hewan atau
nopo binatang korban yang kurus. Betul nggih? Binatang korban atau hewan yang kurus. Sehingga dimaknai bahwa al-ajfa itu adalah mahzulatun allati lam mukhafi aidhamiha, yaitu hewan yang di dalam tulangnya itu tidak terdapat sumsum saking kurune. Ada lagi kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar niki untuk apa namanya hewan kurus itu patokannya ngapunten Mbak ya, ndak ada punue kalau sapi, kalau onta juga sama, ndak ada punue. Tapi kalau kambing itu adalah patokannya lamu khafi admiha, tidak ada apa namanya sumsum. Ngerti nggih sumsum nggih? Napa sumsum niku ya sumsum lah. Apa jerone niku lho Pak? Jerone belung niku lho. Niku mboten enten, garing niku. Niku kewan sing dikatakan kurus, ndak boleh dikorbankan. Ngoten. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir itu adalah ada juga ini Pak untuk Imam Hanafi ya, untuk Imam Syafi'i enggak. Untuk Imam Hanafi itu ada juga al-hatimau. Al-hatimah itu hewan yang tidak punya gigi sama sekali. Nggih, ompong niku. Niku mboten asal nggih dikurbanno. Juga ada lagi yaitu as-saka. As-saka itu menurut Imam Hanafi allati la udunalaha khilqatan. Secara kejadian tidak ada kupingnya. Puter itu gak oleh nek Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i boleh. Ngoten. Ya. Tapi kalau ada sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau kupingnya belas itu mboten angsal. Nggih. Kemudian al-jadda maktu'atur ru'usi dzur'iha. Napa jenenge kambing atau sapi yang di situ apa ini loh? Congore, napa congor niku? Ya depannya itu terputus. Mane mbuh kena apa no dadi mulai elek ono cangkeme niku. Niku seperti itu juga ndak boleh. Kemudian al-jadda maktu'atul anfi. Iki napa niku? Hewan yang terputus hidungnya, ya hampir podo kali dorok niku maktu'atur ru'us ya, rai endase niki raine niki enten mboten podoe. Mungkin karena apa meneh raine ku gak simetris penceng ngoten niku nggih mboten asal. Niki menurut Imam Hanafi. Kemudian juga ada hewan yang tidak punya ekor. Jadi nek umume wedhus sapi niku enten buntute ya. Sampean golek sing enten buntute. Kemudian yang terakhir itu syaratnya di dalam kurban itu hewannya harus sehat. Tidak sakit dengan sakit yang jelas. Jadi mboten termasuk hewan sing loro. Ngoten, nek loro nggih mboten asal dikurbanno. Ngoten. Nah, untuk kita itu mendeteksi hewan itu sehat, tidak sakit, bagaimana caranya? Sampean keimangan. Jadi lek sampean katene tumbas hewan kurban, sampaikan ke jamaah sampean harus dites dengan makanan. Nek wis gak gelem mangan jelase loro Pak niku, Pak. Wis padha karo wong ngoten lho, nggih ya. Nek gak gelem mangan berarti loro. Kok ketokane loro tapi mangane doyan, berarti mboten loro, waras niku. Medheke sumpek ngoten mawon. Mikir kena isolasi mandiri ngoten niku nggih. Nggih kadang-kadang kan enten sing modele ngoten niku nggih sumpek ngoten mawon dhek. Tapi gelem mangan. Kadang-kadang nggih ngapunten Pak ya. Seperti sampean lihat kambing atau sapi yang di pinggir jalan yang dijual niku kan krana wis kesuwen nduk pinggir rembong, kadang-kadang kan ngelentu ae ngono tapi dikek mangan ya gelem. Dhek ini wis mikir Pak ngoten niku Pak ngoten lho, sangen-angen. Apa maneh nang akeh ambulan liwat ngono iku ya mikir wisan ngoten lho nggih ya. Nggih, mangkane sakno kula kadang-kadang wedhus wis dikek pinggir rembong ngono apa kok akeh ambulan liwat ngoten. Sampai niki wau nggene Masjid Puri Indah niku saking fanatike nggih ya protokol kesehatan. Sapine iku digambar kei masker Pak sampeyan niku dadi niki kreatif kula lek ngarani. Dadi sapine cek gak kena Covid ngoten lho nggih ya.
Niku tadi kados ngoten. Ya cari yang sehat, Pak. Yang sehat, yang jelas tidak sakit. Kalau memang sakitnya itu tidak jelas, ini tidak apa-apa. Tetap diperbolehkan. Contoh nggih, sakit nggak jelas. Yang biasanya terjadi kadang menyembelih sapi niku atine enten cacinge nggih ya. Lah itu ndak apa-apa. Sebenarnya itu juga sakit, Pak. Cuma dheweke niku mboten ketok ngoten lho loroe. Kadang lagi ada yang ngapunten, paru-parunya itu ngeplek, nemplek tenggene tulang rusuk. Enten wedhus model ngoten niku. Niku sakit sampean sing gak ero ngoten lho. Makane napa disuwep wis gak usah lah, bose wong sapi kok adek disuwep ya. Sing penting pokoke ketokane arep mangan ya wis ngoten mawon lho nggih ya. Nek ketok rada watuk-watuk ya diisolasi mandiri kono pirang dina. Ngoten mawon, gak usah disuwep ngoten lho nggih ya. Oh, ate budal napa perlu dikai masker barang wedhuse mboten usah. Ngoten nggih ya. Niku dadi kados ngoten. Niki nggih, jadi diantaranya untuk syarat-syaratnya daripada kurban. Kemudian yang afdol sekarang. Yang afdol dari segi warna itu yang pertama adalah warna putih. Yang warna putih. Makanya ndolek wedhus warna putih. Nek sapi niku nek warna putih gak tapek seneng Pak wong-wong. Boleh dagingnya titik. Ngoten nggih. Biasanya ndolek warna abang. Nah, warna merah itu menduduki yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua itu kuning. Jadi putih, kuning, merah atau coklat ya sami gini ku. Kemudian yang paling jelek itu adalah warna hitam. Niki rahasia ya, cok kondo-kondo wong ya. Iki nek gak ilmune belantik gak ero Pak iki. Mangkane lutung sampean niku gawe narasumber ya katut belantik ngoten lho. Sampean nek tumbas hewan, apa kambing atau sapi, itu kalau warnanya hitam jangan harganya sama. Jangan mau kalau sampean diberi harga sama. Niku kacek Pak. Nek sapi niku kacek 1 juta Pak. Jadi lek umpamane katakanlah seukuran warna yang abang sakmene ireng niku sampean kacei. Engko alasane ngene Pak sepurane warnane elek aku kurang seneng. Umpamane wis ngene ae sampean tuku rego sakmene. Ah tukun gak apa-apa, wis gak masalah gak mangan werna ae ya. Sing penting kan mangan daginge. Memang itu sudah menjadi itu Pak, sudah menjadi umumnya. Jadi wedhus barang nek warnane ireng niku mboten tapek payu. Betul. Sapi nggih ngoten, kacek regane 1,5 juta 1 juta niku kaceke. Berbeda dengan warna yang merah. Nek sing warnane putih memang afdol, tapi dagingnya mek titik niku nggih kacek nggih. Mesti luwih murah. Gak apa-apa nek sampean kepingin niku. Enten Pak jamaah kula niku fanatik dengan warna putih, ndak mau kalau ndak warna putih. Dadi golek sapi sing jenisnya PO niku ya. Seneng sapi sing jenisnya simental utawi sing jenisnya limusin, ndak mau dia. Harus warna yang putih. Kemudian selanjutnya dari segi jenis hewan ini antara madhab Syafi'i dan Maliki itu tidak sama. Kalau madhab Maliki itu yang paling baik itu kambing. Setelah kambing sapi. Setelah sapi baru unta. Jadi Maliki itu lebih mengutamakan kambing. Makanya kalau dalam Malikiyah sampean timbangane urunan beli sapi wong 7 siji wong lebih baik sampean kurbano kambingnya ijen. Itu dalam Malikiyah seperti itu. Berbeda dengan Malikiyah itu Syafi'iyah dan Hanabaliyah sama. Jadi Syafi'i dan Hambali itu sama. Yang terbaik yang pertama adalah unta. Ukurannya daging kalau Imam Syafi'i. Yang terbaik unta, baru yang kedua adalah sapi. Baru yang ketiga baru kambing itu kalau Syafi'i. Tapi sampean mboten usah nek niki fanatik melo Syafi'i Pak nggih. Sampean kok golek-golek unta kok. Mulai sing paling apik unta. Malah dadi perkara niku mungkin ya. Mari beli unta celuk nang gone polsek. Oleh apa untane taman safari lang situ ya paling sampean kurbano iku mang boleh gak ono ngoten lho ya. Ya wis gak usah fanatik unta, ya wis sapi lah mungkin yang paling baik. Sehingga dapat disimpulkan para bapak, setunggal malih jenis hewan untuk kambing itu yang lebih baik gibas daripada kacangan. Jadi sampean milih gibas, jok milih kacangan. Nah, kalau dari segi umurnya itu sudah jelas. Untuk kambing gibas itu adalah 1 tahun masuk tahun kedua.
Untuk kambing kacangan 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau tidak seperti itu tidak sah. Ada lagi ulama yang memperbolehkan. Ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tapi ini sifatnya kil, pendapat yang tidak begitu kuat. Itu boleh hewan yang berumur 6 bulan ataupun berumur 8 bulan. Kalau tidak seperti itu maka syaratnya harus poel. Maka poel ini adalah alternatif kedua setelah umur, Pak. Jangan fanatik poel. Nek sampean fanatik poel soalnya rurune pedagang itu nek poel iku memenuhi syarat, biasanya dilarangno. Kula mboten nate, Pak, pernah fanatik poel. Yang penting saya ukur ini sudah umur 1 tahun ya sudah. Soalnya nopo? Soalnya kambing niku poele niku umur 1,5 tahun. Gak kacangan, gak gibaso sakmon. Makanya nek sampean tuku kacangan wajib poel. Kalau ndak poel ndak sah. Ini secara syar'inya. Engko sampean takon nek tuku kacangan takono poel, tapi nek gibas mboten usah takon poel pun setahun apa ngoten mawon. Nek umpamane bakule bejo setahun iki Dik, kadang ngono ya sepurane Dik kira-kira setahun cuma ya akte aku gak gowo are ya gak iso nentokno. Nek wis ngoten ya wis bener ngoten lho nggih ya. Cuma ya sampean delok niku di antara cirine Pak nggih. Ngapunten wajahnya itu di bahwa kelopak matanya niki pun jeglonge nemen. Niku umure wis rada tuwa. Jadi di bawah kelopak matanya. Mungkin nek belengken tak dudono sing disit patokane. Kemudian yang kedua giginya ini sudah agak renggang. Ngoten lho nggih ya. Nek sampean niki insyaallah pun poel kabeh niki kene. Bahkan wis rampas iki muga dikurbanno wis puantes nek sampean niki. Dadi giginya ini tanggal. Sudah mulai tumbuh gigi yang baru. Ngoten. Niku untuk segi daripada ukurannya. Kenapa kok harus ada poel, harus ada umur? Sama juga dengan manusia. Ini dalam kitab syarahnya Bajuri. Sama juga dengan manusia, juga Kifayatul Akhyar ada, Pak. Sama juga dengan manusia. Manusia itu untuk menentukan balik kan 2 patokan. Yang pertama umur, ngoten nggih ya. Kalau ndak umur mimpi. Ngoten lho, ngipi metu mani niku lak patokane balik nggih ya. Sama juga, kenapa kok kambing harus seperti itu? Karena ya syariatnya itu karo baru dia terbebani syariat itu kalau sudah balik, kalau sudah takalluf. Kalau bahasa orang sudah mukallaf. Makanya di situ umur dan gigi tanggal. Lah kalau orang ndak, wong mboten untune upak, kesuwen, wong iku pupake untune umur 7 tahun arek ya. Bayi niku kait ganti untu iku 7 tahun, Pak. Niku baru poel ngono. Sampeyan iki rampas wisane. Mboten niku malih pun. Mbokne poel mbonan ngoten lho nggih. Jadi itu seperti itu. Sehingga kenapa kok ulama mensyaratkan kambing kacang itu harus 2 tahun. Gibas hanya 1 tahun. Alasannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi sama lihat ya, posisinya seperti ini. Jadi kalau kita memakai cara yang awal, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadi minka wa ilaika wa ilaika nikmatan ala sinten jenenge ya. Wa taqarraba sinten jenenge biha ilaika fataqabbalaha. Itu untuk yang pertama. Untuk kalau kita memakai yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hadi minka wa ilaika nikmatan ala sinten jenenge nggih. Wa taqarraba sinten jenenge biha ilaika fataqabbalaha. Bismillahi niki awas niki lho. Niki batas terakhir. Jangan sampai ini kena ini. Harus di bawahnya niki lho. Lho niki lho nggih. Enten gulu menjih. Jaraknya sekian. Jadi langsung di bawahnya tidak apa-apa. Ini ya bawah tinggi. Jadi di bawahnya tidak apa-apa. Pokoknya jangan di atasnya ini lah. Kalau di atasnya ini, maka ini namanya kemaneen. Tidak usah diukur sama jari, mboten usah. Jadi pokoknya di bawahnya ini batas akhir. Pangkal. Bukan, ini seperti gulu menjing. Kalau menjing. Jadi ini kita ngeten nggih. Jadi langsung saya sembelih bismillahi Allahu Akbar. Jadi langsung begini. Lah yang disebut wadajen ini loh. Ini loh. Loh ini wadajen. Ini dua otot bawah ini. Ini harus putus ini. Tapi hukumnya sunnah. Afdolnya yang ini. Kemudian yang disebut
tadi yang saya sebutkan itu tadi ya, kerongkongan ini ya, bahwa ini adalah kerongkongan dan ini tenggorokan. Ngeten. Dan biasanya kalau ini tidak mati, sama perhatian betul ya. Biasanya jagal itu nakal. Ini langsung ditujes supaya cepat mati. Lah ini matinya bukan karena sembelian, tapi matanya karena ditusuk ini, di tenggoknya ini. Nah ini nanti tidak sah penyembelihannya. Ngeten. Maka biarkan terus sampai ini habis, sampai mati. Ngeten. Nah, usahakan 1 kali gerakan tadi, kalau bisa. Kalau sapi tidak bisa, pasti 2 kali ya, dari ke bawah ke atas. Nggih. Nggih niki kudu landhep mboten. Jadi ini. Niki nek mati kok tak dudono sing kemaneken. Engko pola engko tak etet-etet maneh iki. Nggih. Saya sekedar dhisik niki. Ini supaya saya beritahukan dulu secara betul nanti niku. Loh, niki kan langsung menjulur. Lidah menjulur. Jadi ini enggak bisa ngapunten nggih. Niki enggak bisa dibohongi. Lidah ini kan menjulur, ini berarti sembelihan baik. Artinya betul-betul hewannya itu hidup ya ketika disembelih. Mungkin nek sampean enten sembelihan niku ngapunten di dalam satu kesempatan kok lidahnya ini tidak menjulur, berarti hewan ini sudah posisi mati. Baru disembelih. Ini tidak bisa nopo niku nggak bisa dicolong ini. Ini sudah kodratiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menjulur. Ini ndak usah kita julurkan, soalnya nek sampean julurkan sendiri sulit niku mangke napa jenenge isa-isa sampean ngelarani hewani. Sudah ndak usah dijulurkan asalkan penyembelihannya itu betul, itu sudah menjulur dengan sendirinya. Sapi nggih ngoten sami. Justru kebanyakan yang rawan itu adalah sapi. Soalnya sapi ini kadang-kadang nek mate nggih eman ya, dikubur kan eman. Biasanya tetap dituku barek jagal murah-murahan. Lah akhirnya nggih ngoten wau dibeleh supaya untuk menutupi bahwa itu adalah mati. Lah biasanya nuwun sewu karena kematiannya itu tidak karena sembelihannya, karena sembelihan tidak wajar, maka secara otomatis ngapunten nggih ya, biasane mboten medal ilate. Karena tidak keluar lidahnya berarti itu ketika disembelih hewannya mati. Cuma ada trik lagi yang biasanya niku jagal nakalan. Kok lek wis mati ngeten iki nggih dibuka cangkeme dipetot ilate, akhirnya keluar menjulur ilatnya. Tapi itu pun juga ndak seperti niki. Niki lak lemes ngeten sampean tingali. Lemes ilate lho. Lho lemes. Nek niku biasa kaku nek betotan. Mboten saged lemes ngeten. Misalnya lepas ya napa ya? Dalam Misalnya lepas atasipun menyembelih sebelum selesai dia lepas sehingga pisaunya jatuh. Kalau pisaunya jatuh dan ini memang belum terputus sama sekali, silakan disembelih, tapi jangan sampai pas luka yang kalau memang sudah luka lho nggih. Mengalihkan umpamane wonten ngapunten nggih, wau teng mriki nggih, putuse teng mriki nggih. Ternyata nggih mriki mek luka tok lah bawahnya. Cari di bawahnya lagi. Jadi jangan sampai sama juga nuwun sewu, begitu sembelih ndak sempurna kok langsung napa diculno akhirnya lepas urip maneh. Kalau memang itu sudah ada yang putus, tunggu sampai 1 hari. Karena 1 hari pun itu kalau nanti dia itu mati maka sudah halal, nggak usah disembelih lagi walaupun 1 yang putus. bebek biasanya. Ngoten. Tapi lek umpamane gak ono sing putus blas, lah itu harus kita sembelih lagi. Iya di tempat yang artinya tempat penyembelihan awal. Jangan sampai di tempat yang sama. Supaya kita tidak nanti masuk pada kategori napa niku dzabhaini 2 kali sembelihan. Harus dzabhatun. Ada 3 kerongkongan atau otot urat-uratin. Lah niku wau sing tak dudono. Dadi niki wau nggih. Jadi 4 nggih, 4 nggih. Jadi ini loh, ini nanti sebelah sini nanti tak beritahu sampean nggih. Ini tadi keluar menjulur darah, ini menjulur darah. Ini yang disebut wadajen, otot samping itu ini. Letaknya persis di bawah kerongkongan. Lah, ini yang wajib itu hanya ini saja, kerongkongan ini dengan iki lho. Lah iki kerongkongan, niki tenggorokan. Tenggorokan ini jalane makan, niki kudu putus. Lah kadang dipun sembelah nih jarang pecah-pecah terus lajeng lepas. Betul menapa? Nek kalau memang ini sudah putus ndak apa-apa. Tapi kalau ini ndak putus kemudian dia itu masih hidup, tunggu 1 hari. Nek ada putus 1 hari, 1 kali satu tenggorokan tunggu 1 hari. Kalau 1 hari putus ya sudah ndak usah disembelih lagi. Harus sekali ya waktu penyembelihan sampai 3 kali sampai 2 kali. Mboten, harus putus. Ngeten lho nggih. Umpamane ngeten wau tak sembelih ya, ucul. Nggih ya. Kebetulan kok ini belum putus, harus saya sembelih lagi.
Tapi jangan pada tempat luka awal. Kula boleh tahu ngoten niku bogal sing goceke kurang kuat wedhus gede. Lah akhirnya saya sembelih di bawahnya. Ngoten. Ndak apa-apa, sudah betul kalau seperti itu. Pun nggih? Mati ta derenge? Tinggalan. Geraknya sudah mati betul. Tapi kalau ini itu masih ada kejutnya sedikit-sedikit ngeten. Ini masih hidup. Kalau ini sudah ndak ada. Loh. Pun loh ngeten. Sebetulnya ngeten gerakan sama sekali. Dan ini sudah dihukumi mati lah. Ketika mangke sampun dihukumi mati lah niki sing kula dudono nak sampean. Mbeleh sing keliru wae nggih. Jadi nyembelihnya niku ngapunten. Iki gak apa-apa ya tak buak pisan ya. Nggih, gak apa. Buak iki kok lho ya. Lah, ini penyembelihan yang keliru. Jadi di sini ini enggak boleh di sini. Inilah. Nggih, niki ndukure kala menjing niki. Kala menjinge kan niki. Nah niki kala menjinge, niki batas memang sudah Allah menjadikan seperti ini. Ini batas akhir untuk kita menentukan itu di mana tenggorokan dan kerongkongan bisa untuk dikategorikan sembelih. Lah nek sampean sembelih ndukure niki, lah niki jenenge kemanikan tadi. Ini yang sebagian ulama fikih mengatakan tidak boleh. Karena di atasnya lah PT ini katakan PT wau pundi pisan. Sampun. Jadi harus di bawahnya. Artinya ini loh. Ngapunten apa Patikin ya. Ini loh. Ini itu harus putus. Kan antara ini loh ini kerongkongan ini. Lah ini tenggorokan. Lah ini kan loh ada seperti ini nggih. Loh, ada seperti rongganya ini. Nah, ini harus di bawahnya ini. Ini sampai tingali mawon. Lek mamane wis kadung iku ya memang sebenarnya ada ulama yang mengatakan tidak sampai dihukumi haram loh. Ini kan sudah aksal halki kan ini loh. Ya, sudah di atasnya ini. Ngoten loh. Jadi mana yang putus? Ini kan akhirnya yang putus itu di atasnya langsung. Kan andekan untuk istri jahit atau menisar titik apa? Oh, betul apa? Jadi untuk hati-hati supaya sampai nggak sampai ke atas ini, pokoknya jangan terlalu ke bawah karena nanti kalau bawah itu biasanya ngapunten rodok suwe mati nih kadang. Jadi tetap di atas, berarti kita ambil yang agak bawahnya. Menawi 2 cm 3 cm. Nggih. Dalam. Oke. Berarti kalau sapi gini ya, jadi sampean pepet nang ngene. Jadi posisinya ya seperti ini tetap dipepet ngene langsung masuk pisau ke apa nah? Loh, mboten ditarik ke atas. Supaya bisa. Lah nggih, lek sampean panjang, mangke ngeten nggih ditarik ke sini itu sudah mepet. Nek sampean tarik ngriki, mungkin tetap akan ada jarak antara tenggorokan dengan jembel. Dadi kan jek loro sapi niku. Tapi nek sampean tarik ke sini, niku akhirnya mepet ke gulu. Lah kalau mepet ke gulu kan langsung kita masukkan pisau tajam. Ya, langsung kan dari nopo nek ngarani kulit langsung masuk ke tenggorokan. Oke, tetap digerabak harus. Terlalu jauh. Enggak jauh daripada yang namanya hulkum tadi. Aksol hulkum. Pun paham niki sing masalah wedhus nggih sampe sangkira napa wedhus. Nggih. Nah, niki sami. Lah, ini loh yang saya tata tadi loh. Niki loh ana ndukur iki. Oh kadang-kadang menunggu iki. Loh, niki. Makanya orang dulu itu biasanya ngapunten, niki di ilate di arakno ngeten. Lah, niki cek mboten saged munggah mudhun. Tapi pada dasarnya itu juga menyakiti. Nek kula kiambek ngeten nggih, dadi kados niki lho niki pun mudhun niki. Lho mudhun posisine. Lho, nah niki. Dadi kula biasa kula gecoki ngeten lho, niki pun enten ndukur bismillahirrahmanirrahim. Nggih ditahan ngeten lho. Dadi jari kita itu menahan ini loh. Ini jangan sampai turun, ngoten tadi. Bawahnya ya enggak, tetap di bawahnya sama ternyata tadi. Jangan jaraknya jangan jauh-jauh. Dadi niki kula tahan ngeten nggih supaya enggak mudhun. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Sama juga loh ini wadajen. Jadi loh ini loh dua ini loh yang mengalir nih loh gete niki wadajen. Niku kerongkongan sama sebenarnya untuk itunya. Sama gejek terus ya, sama mate ya. Itu sama, hanya bedanya tadi kalau ayam itu naik turun memang. Mereka ketepaan pas dibelek mudhun. Lah iku koyo ngoten wau dadine. Ngeten. Apa terjadi nggih? Misale belek kurang afdol. Itu ada mengatakan boten sah. Karena itu sudah aksol halki. Tidak pas kerongkongan dan tenggorokan. Ngeten. Kula semerap
Dereng mati ora dicekono drum niku kual sing. Loh, nggih matine kan mulai mati bukan karena sembelihan. Kalau seperti itu, maka hukumnya nanti bisa jadi haram. Bukan bisa jadi haram, jadi haram kalau memang kita yakini matinya karena nopo air panas. Karena ya kemarin saya sampaikan di PC itu, ngapunten, mbon mati, sampean deke. Nah, niki jenenge hayatul mustaqirah. Masih ada kehidupan yang di sini. Ini hakikatnya hidup, makanya tadi kan nggak boleh kita sembelih lagi karena ini masih hidup dan sembelihan sudah benar, ngerti loh. Makanya tadi saya sampaikan, kadang-kadang jagal ono sing nakal loro-loro kejit-kejit ya loro ditujes. Lah itu hakikatnya itu masih hidup. Sehingga kalau nanti hidup niku ditujes, niku matinya bukan karena sembelihan syar'i, tapi karena tujesan tadi. Dan itu bukan yang dianjurkan dalam syariat. Makanya nek ono jagal ngoten lho sampean langsung ndek. Mamane nggih wis mari disembelih kok ate ono jagal moro sapa talasi moro sampean dekate lapo sampeanku. Ya cepat mati. Lah cepat mati itu berarti sampean menambahi cara lain untuk menghilangkan nyawa daripada hewan yang disembelih tadi. Maka ini yang harus kita hati-hati. Pun mati dereng, tasik dereng ya. Niki ya inilah yang disebut dengan hayatul mustaqirah, kehidupan masih tetap. Makanya PT niku ketubruk sepeda kelebek-kelebek sampean belek oleh. Karena di itu hakikatnya masih hayat walaupun tidak bisa berjalan. Itu hayat, masih hidup. Tapi kalau sudah sudah bisa berjalan, itu hayatnya bukan mustaqirah lagi. Mustamiro sudah masih tetap kehidupannya. Kalau ini mustamiro hanya sebentar saja. Setelah itu akan mati lah. Ngeten iki wis berarti sampun pecah. Tapi hayat sebelumnya ini hayat mustamiro. Nah, kalau sudah masih bisa berjalan mustakiro. Karena kehidupan yang masih terus, ngoten lho nggih ya. Kalau nanti boleh ngoten. Nggih. Kata foto kok sik ngadeg tok. Lah niku jenenge mustamiro. Pun nggih mati nggih nggih. Engko nek gak mati tak beleh lah. Kebanyakan di pasar niku lah, mungkin sampean delok. Ngeten iki beleane modele. Jadi ini nanti ikut ke tenggorokannya. Mboten ikut ke kepalanya. Sebenarnya ini kan harus ikut ke kepala. Langke nggo pasar niku kuwat sing model ngeten iki. Niku aja dituku karo PT ngeten. Jadi kalau ada sembelihannya sekiranya ini nanti ikut di tenggorokan, bukan ikut ke kepalanya, maka jangan dibeli. Nggih niku wau kemanian. Jadi ini ndak, kalau saya sendiri ngapunten nggih, saya sendiri ngukum ini ndak sah. Karena apa? Terlalu ke atas. Ya bener pedhot yoan, tapi bukan ini caranya. Enak malah dhewe. Ngeten lho nggih ya. Paham gini gini. Jadi ini sama lihat ini nanti ya modelnya persis ngeten iki pojok ngeten iki. Ini nanti ndak ikut ke kepala, tapi ikut ke tenggorokannya bagian bawah. Jadi mangke ikut ke sini. Lah ikutnya itu nanti ke sini. Nanti ini sambungnya lho ngeten lho mungkin beleane lho. Dadi gini nantinya. Nggih. Lah ini jangan dibeli nek enten ngeten. Ngeten. Makanya kula kadang-kadang ya gelek ya rame ambek bakul PT iku boleh kula kadang-kadang selamatan kan kula pilih. Endi belean sing apik ya tak tuku. Kadang-kadang nggih enten bakul niku sing sampean weker-weker tuku piro sih kadang ngoten. Ya memang kadang-kadang kita kalau orang tahu memang enggak boleh seperti kan itu. Soalnya nek wong ngerti niki gak dituku tapi gak ono wong paham niki. Nek mboten memang alisa. Jadi ini nanti kalau memang sembelihannya keliru, ini nanti ikutnya ke bawah ini, bukan ikut ke kepalanya. Paham nggih? Pun enten sing takokno? Nek mboten enten nggih pun mantun praktek. Nggih. Mau kan jenengan kalau satu kali belian set langsung putus semuanya. Nggih. Nah, untuk ikhtiyat barangkali ada kekhawatiran ditarik lagi. Enggak apa-apa asalkan memang pisaunya ini belum sampai lepas dari apa namanya leher, nggih. Enggak apa-apa. Kalau bisa ya satu kali kalau bisa. Jadi satu kali itu kan memang rukunnya kan begini ya. Dalam penyembelihan itu ada rukun dan ada syaratnya ya. Syaratnya ya wis tak duduno sampean niku wau yang sudah saya sebutkan tadi. Lah rukunnya itu hanya dua. Yang nyembelih harus Islam, yang kedua adalah senjatanya harus tajam. Yang dipakai ini tajam. Makanya kalau tidak tajam itu tidak boleh. Jadi nanti umpamanya walaupun putus itu rukunnya sudah tidak terpenuhi karena intinya menyakiti. Maksudnya putus ya, tapi senjatanya buatan tajam. Niki kadang banyak dari apa namanya penyembelih niku ngoten. Soalnya kalau dhewe nggih ngapunten pernah memang saya itu dalam satu ketika beli ayam, ya. Kebetulan waktu niku damel acara nopo niku nek gak salah raker zamane Aba Kodim ketuanya di tempat saya itu. Niku ngapunten tak delok Mas sepurane tak beleh dhewe, diperbolehkan saya nyembelih sendiri. Dan saya diberi pisaunya, ini Pak pisaunya. Tak delok
Berarti gak makan belas. Mas gak ono gladi liyane ta ojo iki. Lho ya iku Pak biasa tak gawe belek. Itu sudah ndak sah sebenarnya, walaupun putus ndak sah. Karena ininya harus tajam betul. Ini rukun karena ini. Dan ya. Jadi itu untuk masalah penyembelihan. Oh, kiblat itu sunnahnya saja. Jadi mau enggak madhep kiblat ibadah napa. Pun saged dipahami nggih. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha alusub wa taliru biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Allahumma tahassana bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna hayyul ladzi la yamut. Isrif anna hadzal adha wal bala wal waba bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama'na jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wala madrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Dolin. Pun monggo Allahumma sholli ala Muhammad ya. Sampai